Asal kamu tahu, ada satu bahasa yang digunakan sebagai bentuk perlawanan sistem feodalisme. Halo Boloh, kembali lagi sama saya Faris di channel Trisula Media. Kali ini saya akan membahas sebuah fakta unik dan menarik yang belum banyak orang tahu kalau ada bahasa yang digunakan sebagai bentuk perlawanan sistem feodalisme. Ingin tahu bahasa apa itu? Inyong madang disit. Pernahkah kamu mendengar logat tersebut? Memang, sekilas tampak seperti bahasa Jawa, tapi Jawa mana lebih tepatnya? Kalimat yang berarti aku makan dulu itu diucapkan dengan bahasa Jawa Banyumas, atau lebih dikenal sebagai bahasa dialek Ngapak. Menurut Heru Sasoto 2008, bahasa Jawa Banyumas ini termasuk ke dalam jenis dialek Jawa tertua yang masih dituturkan di Jawa Tengah bagian barat, tepatnya pada daerah eks-Karisidenan Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan beberapa eks-Karisidenan Kedu, Kebumen, Wonosobo, Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Selain daerah-daerah tersebut, bahasa Ngapak juga digunakan sampai ke sejumlah kecil kecamatan di Kabupaten Ciamis, sebagian kecil kota Banjar, sebagian kecil di timur Kabupaten Pangandaran. Karena merupakan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, dialek Ngapak di daerah Pangandaran sudah tercampur dengan bahasa Sunda Priangan. Ciri khas bahasa Ngapak. Meskipun beberapa kosakatanya mirip dengan bahasa Jawa, ternyata bahasa Ngapak ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan pengucapan bahasa Jawa. Heru Sasoto 2008 mengungkapkan ciri utama cara bicara khas wong Banyumasan ini yaitu blepotan, campur aduk tidak karuan, atau pating pecotot, terburai dalam logat bahasa Jawa Ngokolugu, Jawa Dipan, atau Jawa Keok, Jawa kuno. Selain pengucapan kosakatanya didominasikan oleh huruf A. Sabtono 2014 pun menambahkan bahwa terdapat beberapa ciri khas Ngapak di antara lainnya. 1. Memiliki karakter lugu dan terbukti. 2. Tidak ada gradasi hierarki. 3. Digunakan sebagai bahasa utama oleh mayoritas masyarakat Banyumas. 4. Dipengaruhi oleh unsur-unsur bahasa Jawa kuno, Jawa Tengah, dan bahasa Sunda. 5. Pengucapan konsonan di akhir kata yang dibaca dengan jelas. Yang keenam, vokal A, I, U, E, O diucapkan dengan jelas. Walaupun merupakan bagian dari bahasa Jawa, perbedaan yang paling mencolok adalah bahasa Ngapak tidak memiliki hierarki. Perbedaan dengan bahasa Jawa yang memiliki 3 tingkatan kesopanan, yaitu Jawa Ngoko, formal, Jawa Madya, menengah, dan Jawa Krama, paling sopan, yang digunakan dalam situasi tertentu. Poin ini ternyata saling berkaitan dengan sejarah dan latar belakang bahasa Ngapak. Sejarah bahasa Ngapak. Bahasa Ngapak pun mengalami perkembangan, sama seperti bahasa Jawa. Perjalanan perkembangan tersebut dirangkum oleh Retno Sari 2013 ke dalam 4 poin. Abad 9 hingga abad ke-13 sebagai dari bahasa Jawa kuno. Abad ke-13 hingga abad ke-16 berkembang menjadi bahasa Jawa. Abad pertengahan. Abad ke-16 hingga abad ke-20 berkembang menjadi bahasa Jawa baru. Abad ke-20 hingga sekarang menjadi salah satu dialek bahasa Jawa modern. Bahasa Ngapak diperkirakan berasal dari zaman Majapahit.
Karena Banyumas merupakan salah satu wilayah Majapahit yang berbatasan dengan Pasir Luhur dan Pajajaran. Dahulu, sebelum muncul sistem kekeratonan, hampir tidak ada perbedaan antara bahasa Jawa Krama dan Jawa Ngoko. Hingga dapat dikatakan bahasa Jawa dahulu mirip seperti bahasa Ngapak yang tidak mengenal strata. Namun, hal itu berubah sejak kekeratonan Jawa mulai muncul. Saat itu kalangan wong Banyumas sendiri menyebut bahasa Jawa yang biasa dipakai oleh orang Jawa Wetanan, Jawa Tengah bagian timur, Yogyakarta, dan Jawa Timur sebagai bahasa Pandekan yang berasal dari kata gandek. Gandek merupakan pangkat dari pendamping raja. Disebut sebagai bahasa Bandekan adalah dari cara bicaranya yang hampir berbisik-bisik. Karena gandek harus selalu mendampingi raja, maka penggunaan bahasa ini tumbuh menjadi kebiasaan di kalangan keraton. Ternyata kebiasaan kerajaan Pajang dalam berbahasa tersebut menarik perhatian Sultan Hadiwijaya atau dikenal sebagai Joko Tingkir. Ia menganggap bahasa Bandekan memiliki esensi yang tinggi karena dalam pengucapannya yang pelan dan lembut. Seseorang harus menahan diri di situasi apapun dan emosi apapun yang menggebu-gebu. Sama seperti sikap gandek yang harus mendampingi raja setiap saat. Karena itu, diputuskan bahwa bahasa Bandekan menjadi bahasa resmi kerajaan Panjang, baik penghuni kerajaan maupun masyarakat umum. Dari situ muncullah kerajaan-kerajaan Jawa lainnya, sehingga budaya feodal semakin berkembang. Salah satunya lewat penggunaan bahasa. Namun, masyarakat Banyumas memilih tidak ikut menganutnya. Ada 3 alasan mengapa mereka memutuskan demikian. Pertama, daerah Banyumas cenderung jauh dari kerajaan. Kedua, tidak ada raja yang membangun kekeratonan di wilayah Banyumas, sehingga mereka tidak merasakan dampak feodal tersebut. Ketiga, ingin mempertahankan kebebasan dalam bersikap dan bertutur kata tanpa dibatasi situasi tertentu. Mereka tidak ingin keakraban antar masyarakat Banyumas terganggu. Hal tersebut yang membuat wong Banyumas memiliki prinsip egaliter, yaitu menganggap semuanya setara dan tidak mudah tunduk pada orang asing. Namun, 3 alasan tersebut justru membuat bahasa Ngapak mendapat stereotip bahasa kasar atau bahasa rakyat jelata. Walau demikian, wong Banyumas tidak terganggu akan hal tersebut dan terus menggunakannya sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Ngapak sempat nyaris menjadi budaya yang mulai punah. Namun, kali ini penggunaan dialek Ngapak tidak lagi malu-malu berkat kemunculan selebriti dan sejumlah konten kreator yang berani berbicara Ngapak di depan kamera, bahkan memberikan edukasi. Karena itu, sudah sepatutnya kita untuk melestarikan bahasa daerah kita. Kepriben batir-batir Ngapak? Wis pada ngerti urung? Meskipun kita berasal dari daerah yang berbeda-beda dan bahasa yang berbeda juga, kita tidak perlu malu dengan bahasa daerah sendiri. Malah harus bangga, karena dari perbedaan tersebutlah yang menjadikan Indonesia semakin indah dan unik di mata dunia. Terima kasih buat bolo-bolo yang sudah support channel Trisula Media. Dan jangan lupa like, komen video ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Saya Faris, sampai jumpa.